Shalom, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita memilih reaksi kita terhadap kejadian yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang pada waktu dia mengalami kejadian yang buruk, maka responnya menjadi negatif. Tahukah saudara, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh apa yang tersimpan di dalam benak hati kita. Di dalam bahasa yang lainnya, apa yang tersimpan di dalam memori bawah sadar kita, di dalam otak bawah sadar kita. Itu biasanya menjadi keyakinan atau kepercayaan kita. Dan apa yang menjadi kepercayaan kita atau menjadi pikiran-pikiran kita itu akan teraktualisasi, akan terlihat di dalam perbuatan kita, di dalam emosi-emosi kita. Mengapa ada banyak orang emosinya menjadi negatif, sering marah-marah, ketakutan, gelisah, khawatir, karena dia mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Dari mana datangnya pikiran-pikiran yang negatif itu? Tentu dari peristiwa, dari pengalaman yang dia alami dalam kehidupan. Nah, saudara, dalam kehidupan ini, saudara dapat memilih reaksi terhadap pencobaan yang datang dalam hidup saudara. Seringkali saya memberikan ungkapan seperti ini. Pencobaan tidak bisa kita tolak. Musibah bisa datang dengan tiba-tiba tanpa diundang. Tetapi kegembiraan atau kesedihan, saudara bisa memilihnya. Nah, ada banyak orang begitu dia mendapatkan penderitaan, begitu dia mendapatkan pencobaan, dia lebih memilih kesedihan. Nah, apa yang terjadi dalam hidupnya? Terus turun dalam kehidupannya. Dia menjadi gelisah. Nah, saudara, di dalam Filipi 4 ayat 6-9, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, kalau saudara mempunyai emosi yang negatif, perilaku yang negatif di dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang khawatir, dalam keadaan yang tertekan, maka sebetulnya saudara harus memilih untuk melakukan keintiman. Bahasa saya maksudnya adalah Anda seharusnya berdoa, memohon kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur. Nah, ada banyak orang tidak mengerti rahasia ini. Menghadapi kesukaran, persoalan, seharusnya saudara spontan untuk bersyukur. Para ahli kesehatan mengatakan kalau saudara sering bersyukur, saudara bergembira, seperti yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika 5, untuk Anda tetap bersukacita, mengucap syukur, tetap berdoa, maka zat-zat kimia yang positif akan memenuhi tubuh saudara. Makanya firman mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi sebaliknya pada waktu saudara memilih untuk mengeluh, mengomel, saudara stres, maka zat-zat kimia yang negatif akan memenuhi hidup saudara. Dan itu akan merusak kesehatan saudara. Semangat yang patah katanya mengeringkan tulang. Tulang menggambarkan kekuatan kita akan menjadi roboh. Dan rahasia yang kedua, saudara belajar menemukan harta karun di balik setiap masalah pencobaan yang datang. Tadi saya sudah katakan bahwa pencobaan tidak bisa saudara tolak. Tetapi saudara bisa memilih reaksi saudara. Mau jadi sedih atau menjadi gembira. Dunia luar mengatakan lihat hikmah di balik musibah.
Nah, temukan hikmahnya, harta karunnya, permatanya di balik persoalan. Karena Roma 5 ayat 3 dan 5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah. Ini kan maaf ya, gila. Di tengah pencobaan kita justru harus bermegah, bangga gitu. Bahasa kerennya. Di dalam kesengsaraan kita. Mengapa? Karena kita tahu, kata Paulus, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bahasa lain ketekunan itu kesabaran. Jadi saudara mau menjadi pribadi yang lebih sabar, rahasianya adalah membiarkan kesukaran itu datang di dalam kehidupan kita. Dan kesabaran menimbulkan tahan uji. Anda mempunyai daya tahan yang luar biasa. Seringkali kita menjadi orang yang gampang tawar hati, mudah menyerah. Kenapa? Ya karena kita tidak dilatih di dalam disiplin-disiplin penderitaan. Nah, ada banyak orang Kristen yang tidak mau menderita. Dan tahan uji atau ketahanan itu menghasilkan pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang saudara tidak lihat. Tetapi saudara dapatkan dari Tuhan dan saudara mempercayai. Dan ada banyak orang ingin mempunyai mimpi-mimpi yang indah. Pengharapan-pengharapan yang hebat dari surga. Ternyata resepnya itu didapat pada waktu saudara tekun, punya daya tahan menghadapi penderitaan. Bisakah saudara mengatakan, wow, hal-hal yang hebat terjadi karena saudara bisa mengalami penderitaan. Dan dari pengharapan yang terjadi, kasih Allah dicurahkan. Bukankah hidup ini simple? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Semakin saudara bertekun, sabar, saudara punya daya tahan, saudara mempunyai pengharapan, ujungnya saudara akan memiliki kasih yang luar biasa kepada Allah dan semakin berbelas kasihan pada orang lain. Coba bayangkan kalau ujung dari penderitaan seperti ini, apakah saudara tidak akan bersyukur? Selamat menikmati kebaikan Allah tatkala menghadapi persoalan. Amin.